Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Wildan Izul Haq, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Saya mau menjelaskan pengertian Toharoh untuk tugas tutorial pendidikan agama Islam. Yang pertama, pengertian Toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersuci atau bersih, sedangkan menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, serta bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, dan benda-benda yang lain. Mengingat pentingnya bersuci dalam kehidupan sehari-hari, maka bersuci tidak hanya dilakukan ketika akan melaksanakan sholat, tetapi setiap waktu dan keadaan bagaimana saja harus suci dan bersih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa thiyabaka fatahhir warrujiya fahjur." Artinya, dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Quran surat Al-Muddatsir ayat 4 sampai 5. Yang kedua, macam-macam air. Dilihat dari segi hukumnya, air dibagi menjadi 4 macam. 1. Air suci dan mensucikan atau mutlak. Air mutlak artinya air yang masih murni dan sah dipakai, yang dapat menyucikan benda lain. Air mutlak terdiri dari 7 macam, yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Kedua, air suci mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu air musyammas atau air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat wadah logam yang bukan emas atau perak. Yang ketiga, air suci tapi tidak mensucikan. Air ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, air mustakmal, yaitu air yang kurang dari 2 kulah yang telah digunakan untuk bersuci. Sedang air ini tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah timbangannya. 2 kulah sama dengan 60 cm kali 60 cm kali 60 cm, atau lebih singkatnya 216 liter. Yang kedua, air yang telah berubah sifatnya karena telah bercampur dengan benda yang suci seperti air teh, kopi, dan sebagainya. Ketiga, air yang keluar dari pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa dan sebagainya. Yang keempat, ada air yang terkena najis. Air yang terkena najis ini terdiri dari 2 macam, yaitu air yang telah berubah salah satu sifatnya karena najis. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik airnya sedikit atau banyak. Yang kedua, air terkena najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini ada 2 kriteria. Kalau airnya sedikit kurang dari 2 kulah, maka airnya tidak boleh dipakai untuk bersuci. Apabila airnya lebih dari 2 kulah, dapat digunakan untuk bersuci. Yang ke C, sebab dan macam-macam toharoh. Yang pertama, hadas. Hadas menurut bahasa adalah berlaku atau terjadi, sedangkan menurut istilah adalah suatu keadaan tidak suci yang terjadi pada diri seorang muslim yang mengharuskan bersuci sehingga sah melaksanakan ibadah. Hadas ada 2 macam,
yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang pertama, hadas kecil adalah sesuatu yang terjadi sehingga mengharuskan berwudu apabila hendak melaksanakan sholat, seperti keluarnya sesuatu dari kubul maupun dubur, tidur dengan nyenyak yang tidak dalam keadaan duduk di tempatnya, menyentuh kubul ataupun dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, dan hilang akal karena sakit atau mabuk. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar adalah sesuatu yang terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau mandi junub, seperti bersetubuh, haid, nifas, wiladah, atau setelah melahirkan, dan keluar mani baik karena mimpi atau karena hal lain. Yang kedua ada wudu. Wudu menurut bahasa seperti berarti bersih, sedangkan menurut istilah adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci dan mencucikan atau air mutlak, dengan tujuan menghilangkan hadas kecil yang sesuai dengan syarat dan rukunnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat 6. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Quran surat Al-Maidah ayat 6. Sekarang syarat-syarat wudu. Wudu seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, Islam, mumazzis atau balik. Yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, memakai air suci mencucikan. Yang kelima, tidak yang menghalangi sampainya air ke anggota tubuh, misalnya tip X. Yang kedua, rukun wudu. Wudu seseorang dianggap sah apabila memenuhi 6 rukun. Yang pertama, niat berwudu, membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam, tertib atau berurutan. Yang ketiga, sunnah-sunnah wudu. Hal-hal yang termasuk sunnah wudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca basmalah. Yang kedua, bersiwak dengan sesuatu yang dapat membersihkan gigi. Yang ketiga, berkumur-kumur bagi orang yang tidak berpuasa. Yang keempat, membersihkan lubang hidung. Yang kelima, menyapu seluruh kepala. Yang keenam, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki. Yang ketujuh, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri. Yang kedelapan, membasuh anggota wudu 3 kali. Yang kesembilan, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam. Yang ke-10 atau terakhir, membaca doa sesudah wudu. Sekarang hal-hal yang membatalkan wudu. Yang pertama, keluar sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa angin maupun cairan, atau kentut, kencing, tinja, darah, nanah, madhi, wadi, dan sebagainya. Yang kedua, hilang akal disebabkan karena tidur, mabuk, gila, pingsan, dan sejenisnya. Yang ketiga, bersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim
dengan tidak memakai tutup atau penghalang, dan keduanya sampai sudah berumur atau dewasa. Yang keempat, menyentuh pintu dubur atau kubur dengan telapak tangan. Yang sekarang, tata cara berwudu. Orang yang hendak mengerjakan sholat dan berhadas kecil terlebih dahulu harus berwudu. Adapun tata cara berwudu adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca niat sambil mencuci kedua belah telapak tangan sampai bersih. Yang kedua, berkumur 3 kali sampai membersihkan isi mulut. Yang ketiga, membersihkan lubang hidung 3 kali. Yang keempat, membasuh muka 3 kali, mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu dan telinga kanan ke telinga kiri sambil niat wudu, yaitu niatnya nawaitul wudu alirafil hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Artinya, aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil wajib karena Allah. Yang kelima, membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali. Yang keenam, mengusap sebagian rambut 3 kali. Yang ketujuh, mengusap kedua telinga 3 kali. Yang kedelapan, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki 3 kali. Yang terakhir, doa sesudah berwudu. Selesai berwudu, disunahkan membaca doa sambil menengadahkan wajah ke kiblat dan mengangkat kedua tangan. Adapun doa sesudah wudu adalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Artinya, aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah dan tidak ada yang menyekutukan baginya, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya dan utusannya. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang ahli tobat, dan jadikanlah aku orang yang suci, dan jadikanlah aku dari golongan orang-orang yang saleh. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau ucapan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.